Dalam pertemuan Kamis malam di Cikeas, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono sepakat meningkatkan kerjasama partai mereka, dimulai dengan diplomasi nasi goreng yang disebut Prabowo lebih enak daripada atau hampir menyaingi yang ada di Hambalang. Kedua ketua umum partai ini juga beberapa kali menyebut kata mengawal dan mengeritik kebijakan penguasa. Menjelang pemilu 2019, perundingan politik telah dilakukan lebih awal. Pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Kamis malam menyedot perhatian dan membuat publik berspekulasi. Hitung-hitungan kekuatan pada pemilihan Presiden 2019 pun kerap dilontarkan pengamat. Meski telah beberapa kali memiliki sikap politik berbeda, diantaranya dalam Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta, dalam konferensi pers, SBY menjelaskan Gerindra dan Demokrat telah menjajaki kesepahaman untuk berjalan beriringan tanpa koalisi. Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Menyikapi kebijakan pemerintah, SBY menyatakan Demokrat dan Gerindra akan mengawal di wilayah politik dan melakukan gerakan moral. Ia menyebut gerakan moral dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan pemerintah bila kepentingan rakyat dicederai. Kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Sah. Dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan. Saya harus mengatakan bahwa power must not go unchecked. Power, saya ulangi lagi, must not go unchecked. Artinya apa? Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Senada dengan SBY, Prabowo menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan SBY untuk mengawal pemerintah Jokowi Yusuf Kala. Prabowo bersama SBY sepakat terus melakukan check and balances terhadap jalannya pemerintahan. Dan saya sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Menanggapi soal pengesahan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna DPR pada 20 Juli lalu yang memutuskan presidential threshold 20-25%, Prabowo mengatakan hal itu melawan akal sehat dan logika rakyat. Mantan Danjen Kopassus ini mengingatkan, kualitas demokrasi di sebuah negara salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu yang seperti itu. Hal lain yang menarik dari pertemuan kedua ketua umum parpol ini adalah nasi goreng yang disediakan oleh SBY. Prabowo memuji kelezatan nasi goreng buatan pedagang gerobak yang biasa berjualan di Cikeas tersebut. Saya harus akui yang secara jujur, nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang. Jadi, tapi luar biasa Pak, terima kasih. Intelnya Pak SBY masih kuat. Jadi beliau tahu kelemahan Pak Prabowo itu nasi goreng. Asal diberi nasi goreng, udah Pak Prabowo setuju aja semua itu. Mengawal dan mengkritik kebijakan penguasa menjadi kata yang kerap dilontarkan keduanya. SBY dan Prabowo sama-sama menyinggung soal undang-undang pemilu yang disahkan oleh DPR. Meski tak ada koalisi, SBY menyampaikan dalam pertemuan itu disepakati meningkatkan komunikasi serta kerjasama antara Gerindra dan Demokrat. Pertemuan dua tokoh politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto semalam
banyak yang mengatakan ini tidak membuahkan apapun. Memang keduanya mengaku menyepakati beberapa hal, terus juga mengaku satu visi, tapi tidak ada kejelasan soal koalisi yang mengikat. Sedangkan kita tahu dalam dunia politik ya, yang mengikat saja bisa lepas begitu saja, apalagi yang tidak diikat. Kita bahas sore ini bersama Mas Jaya Dihanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Mas Nanan, terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih mengundang saya kembali. Pertama, ada yang spesial nggak dari yang kemarin, semalam? Sepanjang yang normatif ya nggak ada, tapi yang kalau mau disebut isi ya, kayak yang Anda maksud spesial itu, is there any beef inside? Ada daging sapinya nggak di dalam gitu? Dua. Satu, ini semacam konsolidasi pasca RUU Pemilu disahkan DPR. Karena ada kepentingan partai yang walk out, terutama 3 partai, yaitu Demokrat, Gerindra, dan PKS, untuk mendorong agar ketentuan ambang batas 20%, 25% itu dibatalkan MK. Karena itu perlu konsolidasi, karena kan 3 partai ini sebagai partai yang ikut membahas di DPR tidak punya legal standing untuk maju langsung. Mereka perlu konsolidasi kepada kelompok-kelompok mana, individu yang mungkin memiliki legal standing dan mau mengajukan judicial review agar ketentuan itu dibatalkan. Ya. Nah, semuanya punya kepentingan untuk itu. Nah, apa setelah semuanya berkepentingan untuk itu batal, tapi kalau setelah batal nanti peta politik berubah. Karena kan masing-masing punya arena pertarungan menjadi berubah. Itu yang satu. Yang kedua adalah kalau ternyata ambang batas itu tetap ditetapkan oleh MK sebagai tetap konstitusional misalnya, maka ini adalah penjajakan awal untuk memasuki arena pertempuran pilpres menggunakan ambang batas 20-25%. Karena baik Gerindra maupun PKS maupun Demokrat tidak bisa maju sendiri. Gerindra itu punya 2 pilihan, bisa bersama PKS saja atau bersama Demokrat saja. Karena kalau saya hitung kursi Gerindra itu 73, kursi PKS kan 40 di parlemen. Itu artinya kalau Gerindra tambah PKS 113, cukup 20%, lebih 1. Kalau Gerindra dengan Demokrat itu ada 73 plus 61. Berarti Gerindra ada 100. 19 ya, Gerindra 19%-an, terus... Tidak, Gerindra sekitar 11% lebih. Gerindra 11%-an ya? Iya, jadi kursinya aja kita hitung. Kan harus 112 tuh. Jadi kursi Gerindra 73, kursi Demokrat 61. Itu kan 134, jauh lebih dari cukup. Gitu. Tapi kalau Demokrat tidak punya terlalu banyak pilihan. Demokrat harus sama Gerindra. Atau PKS harus sama Gerindra, gitu. Karena kalau PKS sama Demokrat nggak cukup kursinya. Nah, memang yang mungkin yang mereka upayakan adalah agar tiga-tiganya bersatu, gitu. Jadi memang di segitiga ini saja sekarang dalam tanda kutip oposisi. Untuk sementara begitu, tapi itu dengan anggapan dengan asumsi bahwa 7 partai yang menjadi anggota koalisi Jokowi itu solid terus, gitu. Tetapi kan kita belum tahu, karena politik itu kan mirip-mirip cinta. Bisa menyatukan, bisa memisahkan. Cinta kan kadang-kadang bikin orang sakit, kadang-kadang bikin orang senang. Nah, tapi masalahnya cintanya Demokrat sama Gerindra kemarin itu kan juga ditembak juga enggak. Itu kan jadi kayak masih baru PDKT, masih belum jelas juga. Belum, karena kan arenanya apakah pasti 20%, arena pertarungannya itu apakah pasti menggunakan 20% ambang batas, atau arena yang 20%, 25% dibatalkan sehingga 0% ambang batas itu, sehingga orang harus hitung lagi. Karena itu memang tidak boleh maju terlalu jauh sekarang. Harus hati-hati. Tidak jual murah, tapi juga tidak jual terlalu mahal. Ini saya kira yang sedang berlangsung. Itu untuk Demokrat dan PKS? Semuanya untuk sekarang? Ketiga-tiganya gitu. Sambil mereka juga ingin melihat bagaimana perkembangan di koalisi Jokowi. Karena tidak ada yang abadi dalam politik kan. Bisa saja koalisi ini bisa ada perubahan. Misalnya ada kemungkinan misalnya PAN keluar dari koalisi Jokowi. Masih ada kemungkinan Golkar goyah. Kalau misalnya ternyata peristiwa yang menimpa Pak Setia Novanto itu mengakibatkan perubahan kepemimpinan di Golkar, kita tidak tahu kan, tergantung siapa yang kemudian memegang tampuk kepemimpinan. Jadi masih ada perubahan-perubahan yang cukup cair sebetulnya, tetapi untuk sementara ini melihat konfigurasi calon-calon yang mungkin muncul di 2019, maka
untuk sementara terbelah dua, yaitu kubu Jokowi dengan kubu non Jokowi. Nah, kubu non Jokowi ini sementara baru muncul satu sementara yang viable, yang mungkin, yaitu kubu Prabowo. Nah, pertanyaannya Prabowo akan berkoalisi dengan siapa? Oke. Artinya sekarang yang menarik untuk dilihat 2019 itu bursa cawapresnya justru. Kalau misalnya bisa dilihat dua ini. Kalau cuma dua itu, kalau dua ini ya. Tetap 20%. Oke. Tapi selanjutnya nanti kita lihat kalau misalnya bursa cawapres kira-kira siapa aja, partai mana aja yang bergabung dan siapa saja orang-orangnya, kan sekarang juga sudah mulai ada tuh yang beberapa kali pergi ke daerah kita lihat ya. Nah, tapi setelah jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting. Jadi kita masih membicarakan tentang pasca pertemuan diplomasi nasi goreng Cikeas semalam antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Prabowo Subianto ya. Jadi sekarang artinya Demokrat sudah mulai menunjukkan arahnya atau warna kulitnya. Jadi tidak bisa lagi di tengah. Karena selama ini kan Demokrat selalu bilang kami penengah, kami netral dan lain sebagainya. Ya, agak sulit sekarang untuk berada di tengah ya. Karena kebetulan ini Demokrat harus menggunakan ini sebagai salah satu momentum untuk memunculkan calon alternatif kepemimpinan nasional sekaligus yang nanti menjadi pemimpin Partai Demokrat. Dan kita sudah tahu siapa itu. Karena sudah dicoba di pemilu Pilkada DKI kemarin, yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, yang paling mungkin hitung-hitungannya AHY kalau memang betul-betul akan dimajukan oleh Demokrat adalah menjadi wakil presiden kalau posisinya adalah dengan pertarungan menggunakan undang-undang adanya ambang batas 20% itu. Kalau tetap seperti ini ya undang-undang pemilunya ya. Jadi selain itu memang tidak bisa maju sendiri karena itu harus mencari kawan koalisi yang mungkin. Nah, itu sekali lagi sementara ini berdasarkan hasil survei dari SMRC dan saya kira juga dari banyak lembaga yang kredibel yang lain, katakanlah setahun terakhir kalau kita melakukan tracking survei, 3 nama terpopuler saat ini dan elektabilitasnya paling tinggi masih nama-nama lama. Pertama Pak Jokowi, kedua Pak Prabowo, ketiga Pak SBY. Nah, setelah itu baru nama-nama lain termasuk AHY. Angkanya kadang 1, 0, gitu. Ada juga Anies Baswedan, ada kemudian sempat disebut juga Basuki Cahayapurnama, ada nama-nama lain ya, yang angkanya masih di bawah 2%. Jadi masih untuk sementara kita harus katakan mereka masih terlalu jauh. Apalagi kalau menggunakan sistem ambang batas 20% itu terlalu sulit bagi mereka untuk terpilih. Sebenarnya pilihan mereka sama sekali tidak banyak ya? Tidak banyak. Kita tidak punya banyak pilihan. Artinya calon-calon pemimpin kita masih yang lama itulah. Tetapi sebetulnya ada cara untuk pemilu itu menurut saya harusnya jangan hanya dimaknai sebagai mencari siapa menang siapa kalah. Tapi pemilu juga harusnya arena kontestasi untuk melihat bibit-bibit baru. Mestinya. Nah karena itu sebaiknya itu dibuka kesempatan itu. Ini kan arena kontestasi pimpinan nasional. Dibuka. Tapi kalau misalnya melawan ambisi yang sudah lama kan juga sulit. Betul. Memang ini persoalan bukan hanya soal ideal atau tidaknya pemilu, tapi juga soal power game. Ya, pertarungan permainan politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tentu saja orang yang berkuasa ingin tetap berkuasa, orang yang belum berkuasa ingin merebutnya. Nah, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi mudah tidaknya memperoleh atau mempertahankan kekuasaan itu adalah aturan main. Nah, kalau Anda punya kesempatan untuk ikut mengatur aturan main, kan tentu akan Anda lakukan. Soal goal atau tidak, ya itu soal lain. Dan yang dari pertemuan semalam itu memang energinya adalah memang anti Jokowi, energinya kontra Jokowi. Kita lihat ada satu pernyataan yang memang tidak jelas ditujukan kepada siapa secara eksplisit, tapi ini disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono. Power, saya ulangi lagi, must not go unchecked. Artinya apa? Kami harus memastikan bahwa
penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di negeri kita, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, masuk ke wilayah yang disebut abuse of power, maka rakyat akan memberikan koreksinya. Sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin. Menurut saya, Mas Anan, ini justru yang paling menarik, karena ini yang paling serius. Ada di sana dikatakan, power must not go unchecked, abuse of power, itu kata-kata itu disampaikan, dan yang menarik, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara. Itu menurut saya agak serius dan tuduhannya agak menyeramkan juga. Ya, itu dua. Sekalipun tidak jelas diberikan kepada siapa ya. Itu dua level ya pemaknaannya. Satu di level normatif, itu diajukan kepada siapa saja yang sedang memegang kekuasaan. Ya, jelas bukan Pak SBY dan Pak Prabowo yang sedang memegang kekuasaan. Gitu. Nah, jadi normatif. Di level empirik seperti Anda bilang, itu artinya ini satu. Saya kira itu sah saja, kan oposisi. Kan? Oposisi kan tugasnya mengkritisi yang sedang berkuasa. Bisa jadi itu satu upaya mengingatkan biasa, tapi bisa juga itu satu upaya untuk memberikan peringatan bahwa mungkin menurut Pak SBY yang menyampaikan pernyataan itu bahwa administrasi Pak Jokowi saat ini atau kekuasaan Pak Jokowi saat ini sudah mulai menunjukkan bibit-bibit abuse of power itu. Mungkin itu yang dia maksud. Kan bisa saja itu yang dia maksud karena memang di masyarakat secara umum sedang ada wacana kan. Misalnya ada kecenderungan pemerintah untuk otoriter karena adanya perpu tentang ormas misalnya. Walaupun sebenarnya ada undang-undang ormas yang bisa digunakan, tapi pemerintah mengambil jalan pintas untuk perpu ormas. Itu bisa saja dinarasi sebagai bagian dari abuse of power atau upaya untuk abuse of power atau menjadi otoriter. Dan tentu saja saya kira yang itu jadi clue untuk pandangan mereka bahwa kan ambang batas 20% itu kalau kita ikuti pembahasannya sepanjang sudah hampir setahun ini di DPR, memang yang paling bersikukuh kan presiden. Dalam hal, disebut pemerintah yang paling bersikukuh. Jadi pandangan dari oposisi dalam hal ini Pak SBY, Pak Prabowo dan PKS ya adalah bahwa itu tidak masuk akal sehat kan menurut mereka. Nah, maksudnya tidak masuk akal sehat itu adalah juga bagian dari abuse of power. Itu yang jadi ini semacam peringatan bahwa mereka akan melawan dengan tentu saja secara konstitusional dengan sekuat yang mereka miliki kalau ada hal-hal seperti itu. Bahwa luar biasa sekali ya undang-undang pemilu ini memantik. Kan tadi SBY juga mengatakan bahwa saya puasa politik selama 6 bulan tapi kemudian setelah ini diketok jadi sampai memantik gitu. Betul, karena undang-undang pemilu itu sangat mengancam, menyangkut eksistensi langsung, bukan hanya partai politik, tapi juga pemimpin-pemimpin politik yang ingin berkontestasi di Republik ini. Jadi kalau menyangkut eksistensi ya itu sesuatu yang sangat penting. Mengapa misalnya 5 isu di undang-undang pemilu itu menjadi perdebatan yang alot terus-menerus? Karena itu menyangkut eksistensi masing-masing partai politik. Contoh kecil aja. Contohnya besaran dapil, bukan besaran dapil, konversi suara. Ada yang ingin kuota hare yang sudah kita pakai, ada yang ingin san legi, gitu ya, hari, murni atau modified. Itu kalau didalami sebetulnya itu bicara soal siapa yang paling diuntungkan, apakah partai yang besar, partai menengah atau partai kecil. Jelas kan pembelahannya. Kalau menggunakan satu metode akan menguntungkan partai kecil, kalau menggunakan metode yang lain menguntungkan partai besar. Ini menyangkut eksistensi. Mereka tidak mau terbuang dari parlemen. Demikian juga misalnya isu parliamentary threshold. Itu juga isu yang menyangkut eksistensi. Saya kira itu wajar, alamiah, rasional saja manusia begitu. Nah, demikian juga dengan ambang batas 20% itu. Ya, kalau ambang batas 20% itu tetap berlaku, maka hanya partai tertentu yang bisa mencalonkan, itu pun tidak bisa sendiri kan? Harus dalam konfigurasi politik Indonesia tidak bisa sendiri, harus bergabung. Itu berarti orang yang selama ini mempersiapkan diri untuk menjadi calon bisa terhambat kan? Pencalonannya. Nah, mempersiapkan diri menjadi calon itu kan memakan social cost, political cost, economical cost yang banyak. Banyak hal dikorbankan.
selain hal-hal normatif yang disebut ya soal hak rakyat dan sebagainya ya. Ini saya bicara di level politik praktisnya. Jadi wajar kalau kemudian ada perlawanan yang demikian kuat yang dilakukan. Nah, sekarang itu dalam konteks ambang batas presiden itu tinggal satu jalannya, jalan konstitusionalnya tinggal satu, yaitu maju melakukan judicial review melalui MK. Setelah itu semua harus mengikuti harus tunduk dengan hasil apapun itu kan. Nanti. Tapi sebenarnya saya jadi penasaran nih sekarang, jika memang kemudian itu dibatalkan, terus ambang batas kemudian 0%. Apakah memang akan memungkinkan untuk muncul sosok baru yang wow banget, atau jangan-jangan kita justru balik ke lu lagi gitu loh? Ada dua kemungkinan. Satu, semua partai kan punya kesempatan untuk mencalonkan pasangannya. Kalau di situ kan tidak perlu soal apakah dia menurut perkiraan elektabilitasnya tinggi atau tidak, pokoknya dia maju. Tidak apa-apa, gitu kan? Yang kedua, partai-partai akan berhitung siapa yang paling mungkin menang gitu. Maka walaupun tidak ada ambang batas alias 0%, sebenarnya bukan 0%, nggak ada itu artinya, koalisi tetap akan mungkin terjadi karena orang tidak akan dengan tidak hanya mau berjudi di situ. Mereka ada yang ingin betul-betul menang, karena itu perlu perhitungan. Salah satu cara adalah berkoalisi begitu. Tapi katakanlah pemilunya nanti kalau tanpa ambang batas itu banyak calonnya, Undang-Undang Dasar kita sudah tegas mengatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden itu menggunakan sistem yang disebut dengan majority runoff. Ada sistem 2 putaran. Jadi di putaran pertama disaring sebanyak mungkin kandidat, silahkan. Tapi kalau nggak mendapat dukungan cukup 50% plus 1 dengan beberapa persyaratan, kita akan ada partai final, yaitu diikuti oleh ranking 1 sampai ranking 2. Jadi undang-undang dasar kita sebenarnya cukup fleksibel. Cukup di satu sisi cukup memberi ruang untuk munculnya kontestasi dan alternatif, di sisi lain memastikan agar dukungan kepada presiden terpilih itu bisa efektif. Nah, di putaran kedua itu nanti bisa terjadi, hampir pasti akan terjadi koalisi gitu. Meskipun nanti koalisi di putaran kedua itu belum tentu juga akan terus berlanjut di pemerintahan. Ya. Bisa saja yang terjadi seperti di 2014 kan, koalisi Jokowi minoritas di Pilpres, tapi kemudian setahun kemudian koalisinya sekarang menjadi super mayoritas, ada hampir 70%. Jadi itu sesuatu yang dinamika politik yang sebetulnya sudah cukup diwadahi oleh Undang-Undang Dasar kita. Menuju Pilpres 2019 memang masih sekitar 1,5 tahun lagi lah ya. Tapi kan prosesnya sudah akan mulai nih. Bulan November paling tidak sudah ada mulai, Agustus bahkan sudah ada mulai. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat pergerakannya sekarang, ini masih sangat cair kan? Ya, ini masih cukup cair sampai MK memberikan keputusannya. Memberikan keputusan baru langsung udah kelihatan. Setelah itu nanti arena ada jelas. Final itu. Kalau sekarang kan masih ada 2 kemungkinan arena. Ini ibarat pertandingan tinju, ada 2 arena nih. Ada arena yang lebih sempit, di sisi lain ada arena yang lebih luas. Yang lebih sempit itu menggunakan 25%, yang lebih luas menggunakan 0% atau tanpa ambang batas. Nah, dua-duanya masih mungkin sekarang. Nah, mungkin tidaknya itu yang mana yang akan dipakai tergantung judicial review dan tergantung MK. Nah, kita tunggu apakah dalam 2-3 bulan ini MK bisa memutuskan. Kalau dalam 2-3 bulan bisa memutuskan, itu berarti mulai Oktober November kita akan mulai akan full force, semua kekuatan, air tidak akan keruh lagi, akan lebih bening lagi. Tapi pada saat yang sama masyarakat lagi-lagi akan dikuras energinya untuk melihat yang begitu-begitu. Pertanyaan pokoknya adalah sebetulnya perdebatan soal presidensial threshold ini seberapa besar sih menguntungkan untuk rakyat? Siapa? Gitu. Kenapa sih ngotot gitu? Kenapa enggak beri ruang saja semuanya supaya semua mau itu? Toh kenapa harus membatas-batasi misalnya gitu ya? Toh 20%, 0% sebetulnya tidak punya dampak langsung dengan kesejahteraan rakyat sebetulnya gitu. Nah, jadi cari yang kita bisa konsensus bersama untuk kebersamaan. Itu kan yang selalu diinginkan begitu. Bukannya ngotot-ngototan pokoknya saya begini gitu. Nah, biasanya dalam konsensus itu yang mayoritas, yang besar itu lebih banyak ngalah biasanya supaya semuanya bisa terakomodasi. Dalam keluarga kan bisa begitu. Misalnya yang punya kekuasaan tinggi biasanya lebih suka mengalah. Karena walaupun dia ngalah dia tetap berkuasa kan begitu. Hitung-hitungannya juga sudah aman sebenarnya. Baik. Nanti kita lain kali akan membahas itu. Terima kasih Mas Jayadihanan sudah bergabung pada hari ini di CNN Indonesia Newsroom.